Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari kita mulai pertemuan kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sedikit banyak otonomi daerah yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi tersebut. Ini saya izin slide share. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Mungkin ada yang masih ingat apa itu arti desentralisasi? Ada yang masih ingat? Desentralisasi itu apa sih maksudnya? Ada yang masih ingat? Desentralisasi itu maksudnya? Pengalihan, Pak. Kayak Pengalihan tanggung jawab. Ya, pengalihan tanggung jawab. Ya, dari pemerintah. Pemotongan ada D. D itu penurunan, sentralisasi itu pusat, berarti penurunan dari pusat atau pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pengalihan tanggung jawab ini bentuknya itu dalam Undang-Undang 32 ya kan, ada yang namanya otonomi daerah. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Memang ada beberapa kewenangan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oke. Ini saya cepatkan, ini minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, terakhir kita sampai ke struktur pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang 32 nomor 24 ya. Artinya setiap daerah itu secara pemerintahan ya, pemerintahan itu diatur oleh presiden. Presiden berkoordinasi dengan DPR, MPR. Di bawahnya ada menteri dan gubernur. Gubernur juga berkoordinasi ke DPRD, provinsi. Di bawahnya lagi ada bupati wali kota yang berkoordinasi ke DPRD kabupaten kota. Nah, hari ini kita akan masuk ke isu-isu krusial dalam otonomi daerah. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui, kan, otonomi daerah itu adalah pelimpahan wewenang sebagian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Secara konsep, maka pemerintah daerah dalam hal ini gubernur yang dipimpin oleh gubernur pada tingkat provinsi dan yang dipimpin oleh bupati wali kota pada tingkat 2 kabupaten kota mempunyai peranan penting di sini. Mempunyai peranan bagaimana sebuah daerah itu maju atau tidak maju. Ya. Sebuah daerah itu akan berkembang atau bahkan malah mundur ke belakang. Sebuah daerah itu banyak konflik atau tidak. Contoh yang sederhana. Di Banten,
ada yang namanya wisata religi, kan? Yang kita sama-sama kenal, yaitu Banten Lama. Ya, tahu Banten Lama ya? Pasti tahu lah, Banten, wilayah Banten. Di sana, jika kita datang ke sana tahun 2017, ya, 2017, 2000 di bawah tahun 2017, maka kita melihat bahwa daerah itu adalah daerah yang relatif kurang bersih, kurang tertata rapi, ya. Tapi, ya kan, semenjak ada program revitalisasi kawasan wisata Banten Lama yang dipimpin oleh pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Gubernur Wahidin Halim, kawasan Banten Lama menjadi objek wisata yang menarik. Ada payung-payung, ya seperti Anda ketahui lah. Itu dihandle oleh pemerintah provinsi, ya, pemerintah daerah. Pembangunan jalan yang relatif bagus, ya kan. Kebijakan misalnya pendidikan SMK, SMA, SMK, guru honorer pada tingkat SMK, SMA dan SMK itu mendapatkan honor yang relatif lumayan dibandingkan ketika sekolah itu berada di bawah kendali pemerintah kabupaten atau kota. Itu contoh kecil yang ada. Jadi peran sentral dari otonomi daerah itu berada di pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerahnya berhasil maju, maka akan bisa berkembang. Nah, isu krusialnya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa membina hubungan baik dengan pemerintah pusat, sehingga faktor-faktor penunjang itu bisa membuat daerah menjadi lebih maju. Misal di Provinsi Banten, kita baru-baru ini belum lama, masih gratis, kemarin saya lewat, ada daerah tol yang baru dibangun. Tol Serang Panimbang yang sekarang sudah dibuka dari sampai ke Rangkas Bitung. Itu adalah peran pemerintah pusat. Itu masuk ke proyek strategis nasional. Cuma proyek strategis nasional ini tidak akan bisa berlangsung tanpa koordinasi, komunikasi yang baik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Bagaimana kita minta agar pemerintah pusat mengalokasikan dana bahwa Banten punya program ini dan nanti dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Gitu. Nah, tidak cuma kepada pemerintah daerah, tetapi kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang lain. Contoh, yang tinggal di daerah Serang misalnya, pemerintah daerah Kota Serang menandatangani MOU dengan pemerintah daerah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, kalau saya tidak salah. Jadi sampah dari Kota Tangerang, dari Tangerang itu dibawa ke Cilowong, ya kan? Pemerintah dapat duit tuh. Nah, biar main di situ. Cuma, waktu itu sempat demo, ya kan? Demo Karang Taruna masyarakat di sekitar Cilowong dan sekitarnya tak-takan. Demo minta untuk dihentikan. Tapi ternyata tetap dilanjutkan dengan
kompensasi adanya dana CSR sebesar berapa? Kalau nggak salah saya 1 miliar. Ya. Nah, di sana itu peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemda lain, tetapi juga dengan masyarakat. Dan tentunya pihak swasta yang ada di sana. Oke. Terus dalam permasalahan otonomi daerah ini bukan cuma ada hal positif, tetapi ada hal-hal negatif juga. Ada masalah-masalah. Apa? Contohnya, masalah SDM pegawai. Ya kan? Ini menjadi masalah di daerah. Ketika dulu pegawai itu masih punya pemerintah pusat. Jadi pegawai-pegawai yang bagus yang kita inginkan dari daerah lain bisa kita impor. Ya kan? Kita impor dari daerah lain bisa nih. Tapi kalau sekarang kalau dia jadi PNS di Kota Serang ya sebatas Kota Serang. Kalau PNS itu di Provinsi Banten ya sebatas Provinsi Banten. Tidak bisa pindah. Kalau dulu ada saudara saya misalnya yang tugas di Kalimantan jadi PNS, mengusulkan pindah, bisa pindah, tapi prosesnya lama. Ya kan? Sekarang lebih lama, bahkan untuk pindah itu menjadi susah. Keterbatasan SDM daerah yang membuat daerahnya menjadi tidak maju. Membuat daerahnya menjadi terbatas kemungkinan untuk majunya. Nah, ini permasalahan yang pertama, permasalahan SDM. Memang ini PR besar bagi pemerintah, ya, pemerintah daerah untuk itu. Terus ada masalah fiskal, itu juga ada di sana. Dan kalau kita lihat data, oke, kalau kita lihat data, ada isu-isu aktual yang muncul di selain yang tadi, ya kan? Masalah yang muncul itu ketika kita ada di era desentralisasi dan otonomi daerah, ternyata dari ini data tahun 2005, nanti mungkin bisa diupdate, sementara ini datanya. Yang dulu, yang muncul paling tinggi adalah masalah pada pelaksanaan pilkada. Wah, luar biasa ya, pasti tahu ya. Ada konflik ini, ada konflik ini, ada konflik agama, ya kan? Konflik kepentingan, kan? Terus masalah yang kedua adalah masalah pelayanan publik. Ketika pertama berantakan semua. Mungkin sekarang masih ada yang berantakan, pelayanan publik. Pelayanan publik kalau kita tidak pakai duit, maka mungkin lama pada sebagian pemerintah daerah atau oknum-oknum PNS, ya kan? Pelayanan publik menjadi lama, pelayanan di mana-mana menjadi lama. Ini isu. Yang ketiga, isunya adalah tentang pemekaran wilayah. Dulu sempat mekar terus tuh. Terakhir kan Kabupaten Lebak itu mau dimekarkan waktu itu. Tapi ternyata pemerintah pusat melakukan moratorium, pemberhentian pemekaran daerah. Ya kan? Sama seperti Banten kan mendapatkan pemekaran daerah dari Provinsi Jawa Barat sebelumnya. Kan? Nah, terus ada masalah yang hampir sama, ya kan? Masalah pendidikan. Disparitas atau perbedaan kualitas antara pendidikan di kota-kota dan di daerah-daerah, di kampung-kampung. Ada kerjasama antar daerah juga relatif. Kesehatan ini menjadi masalah. Isu-isu aktual yang muncul di sana. Ya kan?
Oke. Nah, terus masalah apa lagi yang muncul? Ya kan? Ada masalah yang muncul juga. Selain daripada masalah yang tadi. Secara umum misalnya ini yang muncul, bahaya otonomi daerah. Menurut Frodholm tahun 1985, udah jauh-jauh hari, dia mengatakan dengan otonomi daerah itu maka akan timbul makin tingginya disparitas atau perbedaan antar daerah. Karena kenapa? Potensi dan kemampuan setiap daerah itu berbeda-beda, terutama dalam kepemilikan sumber daya, ya kan? Sementara desentralisasi berarti memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurusi segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Daerah bebas untuk mengolah semua sumber daya yang dimiliki, menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal keuangan, ya kan? Karena potensi daerah itu dan kemampuan daerah itu beda-beda, maka akan semakin terjadi kesenjangan tuh yang akan daerah. Daerah yang kaya makin kaya, daerah yang miskin makin miskin. Nah, akan semakin tertinggal. Itu yang paling tidak menjadi penting. Atau bahkan di beberapa daerah, kan? Di beberapa daerah akan terjadi instabilitas, kan? Akan terjadi ketidakstabilan dari masing-masing daerah, ya kan? Nah, nanti akan muncul ketidakstabilan karena luasnya kewenangan daerah. Kan ini menurut penelitian dalam World Development Report, the state is a changing world. Meskipun desentralisasi fiskal memberikan manfaat kepada beberapa negara, China dan sebagainya, Amerika Latin, namun di sisi lain, ya kan, muncul 3 masalah utama. Pertama, ketidakadilan, ketidakstabilan makroekonomi, dan resiko kewenangan lokal yang dapat menyebabkan kesalahan dan dalam alokasi sumber daya manusia. Di situ muncul masalah di desentralisasi itu. Kenapa desentralisasi itu tidak sepenuhnya positif, tetapi akan juga memunculkan hal yang negatif. Sebetulnya, kalau kita mengambil sisi positifnya, kalau tadi bahaya-bahaya, kalau sekarang ke sisi positifnya nih. Ada sisi positifnya, kalau sistem pemerintah daerah itu berjalan dengan efektif, maka tidak perlu ada masalah yang naik ke atas. Karena semua permasalahan itu sebetulnya sudah diselesaikan pada level bawah. Kenapa banyak masalah yang muncul? Karena level bawah tidak menyelesaikan masalah. Nah, level bawahnya.
Dulu di PCI ada masalah lahan parkir, kan? Sampai kemana-mana. Sekarang di Cilegon lagi ada masalah mau penutupan tempat hiburan malam, kan? Di Lingkar. Harusnya kalau itu bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, lurah, kan? Nggak perlu sampai bawa polisi sebanyak itu. Tapi karena masalah itu tidak bisa diselesaikan secara efektif, maka dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Oke. Nah, ini fungsi pemerintah pusat yang dulu sudah kita ini. Intinya bahwa dengan adanya otonomi daerah ini jangan sampai merusak integrasi nasional menjadi, kan? Tugas pemerintah nasional itu menjaga, pemerintah pusat itu menjaga agar secara nasional kita Indonesia ini tetap terjaga. Yang kedua, membangun infrastruktur, politik, demokrasi, dan sebagainya. Terus pemerataan antar daerah, nah ini yang harus dijaga oleh pemerintah pusat. Yang kedua, membuat standarisasi pelayanan dan berusaha melayani sampai ke tingkat daerah. Itu untuk minggu ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin